Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih, yang hatinya seringkali dicibir, yang langkahnya diam-diam diawasi, yang cahayanya tanpa sadar membakar mata mereka yang tak siap melihat terang. Ini adalah pesan untukmu, yang selama ini dibicarakan di belakang, difitnah tanpa alasan, diremehkan tanpa dasar. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu benar. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu semakin kuat. Dan bukan karena kamu biasa-biasa saja, tapi karena kamu terlalu luar biasa untuk mereka sanggupi. Inilah saatnya. Saat untuk berhenti meminta pengakuan. Saat untuk berhenti menjelaskan diri. Karena kamu bukan hadir untuk disukai semua orang. Kamu hadir untuk meninggalkan jejak, membangun warisan, dan menyalakan nyala api yang tak akan padam meski dihujani cemoohan. Setiap hinaan adalah bahan bakar. Setiap cibiran adalah sinyal bahwa kamu sudah membuat gelombang. Mereka tidak membencimu karena kamu gagal. Mereka membencimu karena kamu berhasil di tempat mereka jatuh. Dan hari ini, kamu tidak lagi menunduk. Kamu menatap ke depan, berjalan lebih cepat, dan membiarkan mereka tertinggal dalam bayang-bayangmu sendiri. Dalam video ini, kamu akan menemukan 12 cara untuk membuat para pembencimu jengkel. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejayaan. Dengan diam yang menyakitkan. Dengan karya yang mengguncang. Dengan perubahan yang tak bisa mereka ikuti. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, lakukan ini sekarang juga. Sukai video ini, langganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis komentar 77 di bawah. Itu adalah sinyal, tanda bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap membuka diri untuk transformasi. Siap menunjukkan pada semesta bahwa kamu tidak main-main. Karena mereka mungkin bisa mencibir langkahmu, tapi tidak akan pernah bisa menghentikan takdirmu. Dan pada akhirnya, saat debu telah turun dan suara mereka mulai menghilang, kamu akan berdiri di puncak dengan kepala tegak, bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena kamu tidak pernah butuh izin mereka untuk menjadi luar biasa. Mari kita mulai. Bagian 1. Ubah kebencian menjadi promosi gratis. Bayangkan ini, ada sekelompok orang yang tidak pernah absen membicarakanmu, menyoroti setiap gerak-gerikmu, menafsirkan setiap perkataanmu dengan penuh prasangka. Mereka mengkritik, mengolok, bahkan menciptakan narasi keliru tentang siapa dirimu. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka sedang mempromosikanmu secara cuma-cuma. Ya, seperti itulah kekuatan kebencian jika kau tahu cara mengubahnya. Kebencian mereka adalah megafon yang memekakkan telinga, dan dalam suara sumbang mereka itu, namamu mengudara. Mereka menyebutmu bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka terganggu. Dan dalam kegelisahan itu, mereka menyebarkanmu kemana-mana, ke telinga-telinga yang belum pernah mendengarmu, ke mata-mata yang belum pernah melihatmu. Mereka, tanpa disuruh, menjadi penyiar dari eksistensimu. Mereka bilang kamu sombong, tapi yang lain melihat kepercayaan dirimu. Mereka menyebutmu berlebihan, tapi yang lain melihat semangatmu yang membara. Mereka menertawakan langkahmu, tapi yang lain mulai berjalan di jejakmu. Kau tidak perlu membalas, tidak perlu menulis klarifikasi, tidak perlu membuat drama. Biarkan mereka bekerja dengan caranya yang menyedihkan, sementara kamu terus melangkah dengan cara yang penuh keberanian. Inilah rahasianya. Orang-orang menyukai kontroversi. Ketika ada perdebatan, ada yang memilih untuk mencari tahu. Ketika seseorang terus-menerus menyebut namamu dengan nada negatif, akan muncul rasa penasaran. Siapa sebenarnya orang ini? Dan saat mereka mencari tahu, mereka akan menemukan dirimu yang nyata. Bukan karikatur yang dibuat oleh para pembencimu, tapi sosok yang kuat, penuh cahaya, dan tak tergoyahkan oleh suara sumbang dari pinggiran jalan. Dan ketika mereka menemukanmu, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sulit mereka benci. Sebab kebencian buta seringkali kalah oleh kebenaran yang bersinar. Maka diam-diam, mereka yang tadinya memihak pada kebencian itu mulai berpaling. Bukan karena kamu membela diri, tapi karena kamu terus berdiri. Lebih dari itu,
Para pembencimu adalah pengamat yang paling setia. Mereka menunggu unggahanmu, memperhatikan karyamu, bahkan tahu jadwal aktivitasmu lebih baik daripada temanmu sendiri. Ironis, bukan? Mereka seperti penggemar rahasia yang menolak disebut fans, tapi tak bisa melepas pandangan darimu. Dan kamu tahu apa yang lebih luar biasa? Mereka tidak dibayar. Mereka adalah tim pemasaran yang bekerja siang dan malam tanpa kontrak, tanpa upah. Satu-satunya bahan bakar mereka adalah iri hati. Tapi bahan bakar itu, jika diarahkan dengan tepat, bisa kamu ubah menjadi tenaga roket yang melesatkanmu lebih tinggi. Setiap kalimat mereka yang mencoba menjatuhkan akan berubah menjadi batu loncatan. Setiap cerita palsu yang mereka sebarkan akan membuat orang ingin tahu kebenarannya. Setiap cibiran akan menjadi irama latar dari tarian kemenanganmu. Jadi, jangan takut pada kebencian. Peluklah ia sebagai bukti bahwa kamu sedang bergerak. Tak ada orang yang melempar batu ke pohon yang tidak berbuah. Mereka membencimu karena kamu sedang tumbuh, sedang berbuah, dan sedang bersinar. Biarkan kebencian mereka menjadi alunan musik yang tak mampu mereka hentikan. Biarkan suaramu tenggelam dalam diam yang penuh kekuatan, sementara karya-karyamu berbicara lebih lantang dari mulut mereka. Dan ingatlah selalu, ketika mereka berbicara, kamu terus bekerja. Ketika mereka merendahkan, kamu terus meninggi. Dan ketika mereka membenci, kamu terus menjadi versi terbaik dari dirimu. Mereka berteriak untuk menjatuhkanmu. Tapi tanpa sadar, mereka sedang mengangkatmu ke panggung dunia. Bagian 2. Berkembang begitu cepat, hingga mereka tak bisa mengikutimu. Ada satu hal yang paling ditakuti oleh para pembencimu, dan itu bukan keberhasilanmu, bukan pula ketenaranmu, bukan kekuatan kata-katamu, atau besarnya langkahmu. Yang paling mereka takuti adalah ketika kamu berubah. Ketika kamu tumbuh begitu cepat, begitu jauh, hingga mereka tak bisa lagi menyentuh ujung bayangmu. Lihatlah sejenak ke belakang. Mereka masih membicarakan dirimu yang dulu, versi yang belum matang, yang pernah ragu, yang pernah tersandung. Tapi yang tak mereka sadari adalah kamu telah melangkah jauh dari versi itu. Kamu telah berkembang, membentuk diri, memperkuat pijakan, dan melebarkan sayapmu. Kamu bukan lagi dirimu yang kemarin. Kamu adalah versi baru yang lebih tangguh dan lebih bercahaya. Dan mereka masih di tempat yang sama. Berlari di lingkaran ketakutan mereka sendiri, berharap kamu akan tetap di tempat agar mereka bisa terus merasa lebih tinggi. Tapi kamu tidak diciptakan untuk tetap kecil agar mereka merasa besar. Kamu diciptakan untuk tumbuh, untuk bangkit, dan untuk melampaui. Pertumbuhanmu membuat mereka gugup. Karena setiap langkahmu ke depan adalah pengingat bagi mereka tentang betapa mereka tak bergerak. Betapa mereka membuang waktu untuk mencaci. Sementara kamu menggunakan waktu yang sama untuk membangun. Ketika kamu naik satu anak tangga, mereka mencibir. Ketika kamu naik 2, mereka mulai gelisah. Dan saat kamu telah berada di lantai atas, mereka tak lagi melihatmu. Bukan karena kamu hilang, tapi karena mereka terlalu rendah untuk menjangkaumu. Yang menyakitkan bagi mereka bukanlah kesuksesanmu, tapi fakta bahwa mereka tidak bisa lagi mengenali siapa kamu sekarang. Kamu menjadi teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Kamu menjadi bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk dikejar. Dan kamu tahu apa yang lebih indah dari itu. Kamu tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu memberitahu dunia bahwa kamu berubah. Kamu cukup hidup dalam perubahan itu. Biarkan evolusimu menjadi keheningan yang mengejutkan. Langkahmu menjadi gema yang menakutkan. Dan dirimu yang baru menjadi kenyataan yang mereka tolak, namun tak bisa hindari. Kamu tidak harus marah. Tidak perlu membalas. Tidak harus membuktikan apa-apa. Karena ketika kamu berkembang, kamu secara alami menghapus eksistensi mereka dari hidupmu. Mereka akan berbicara tentang masa lalu, sementara kamu menulis masa depan. Mereka akan sibuk mencari cacat dalam ceritamu yang lama, padahal kamu sudah menulis bab baru yang lebih megah. Pertumbuhan sejati adalah senjata yang paling halus, tapi paling menghancurkan. Ia tidak datang dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang membuat mereka bertanya-tanya.
Kemana dia pergi? Apa yang sedang dia rencanakan? Bagaimana bisa dia sejauh itu tanpa kami sadari? Dan saat mereka masih sibuk mencari-cari jawaban itu, kamu sudah berada di level berikutnya. Bersinar tanpa perlu sorotan, melangkah tanpa harus berpamer, berhasil tanpa harus menjatuhkan. Inilah kemenanganmu, kemenangan yang tidak bisa mereka pahami. Karena kamu tidak hanya meninggalkan mereka, kamu telah menjadi seseorang yang tidak lagi bisa mereka sentuh, apalagi runtuhkan. Dan dalam diam itu, kamu menang. Bukan hanya karena kamu lebih tinggi, tapi karena kamu telah berkembang, dan mereka tidak. Bagian 3. Jadikan kesuksesanmu sebagai cermin untuk mereka. Lihatlah cermin itu. Bukan cermin biasa yang memantulkan wajah, tapi cermin yang memantulkan kebenaran. Dan kamu, ya kamu, adalah cermin itu untuk mereka yang membencimu. Para pembencimu sesungguhnya tidak sedang marah kepadamu. Mereka sedang marah kepada diri mereka sendiri. Mereka melihat dalam dirimu sesuatu yang tidak berani mereka kejar. Mereka melihat keberanian, mereka melihat tekad. Dan lebih menyakitkan bagi mereka, mereka melihat versi terbaik dari diri mereka sendiri yang tidak pernah mereka capai. Kamu adalah refleksi dari keberanian yang mereka tunda. Kamu adalah wujud dari potensi yang mereka sia-siakan. Dan setiap langkah sukses yang kamu ambil adalah tamparan lembut tapi nyata bahwa mereka pernah punya pilihan, tapi memilih diam. Ketika kamu bangkit dari kegagalan, mereka iri karena mereka masih tertidur dalam ketakutan. Ketika kamu bersinar di tengah rintangan, mereka gelisah karena mereka memilih menyerah saat badai datang. Dan ketika kamu berjalan dengan kepala tegak, mereka merasa kerdil oleh bayangan besar dari keyakinanmu. Mereka menyebutmu beruntung, padahal mereka tahu kamu bekerja keras. Mereka menyebutmu sombong, padahal kamu hanya tidak meminta izin untuk menjadi hebat. Mereka menyebutmu sok tahu, padahal mereka takut kamu benar. Kenyataannya sederhana. Kesuksesanmu adalah cermin yang membuat mereka harus berhadapan dengan kegagalan mereka sendiri. Bukan kegagalan karena kurang mampu, tapi kegagalan karena terlalu banyak alasan dan terlalu sedikit aksi. Mereka tidak suka melihatmu naik bukan karena kamu merebut tempat mereka, tapi karena kamu membuktikan bahwa kursi kemenangan itu memang bisa ditempati oleh siapa saja yang cukup berani untuk berdiri. Kamu tidak pernah datang untuk menjatuhkan mereka, tapi keberadaanmu saja sudah cukup membuat mereka merasa kalah. Dan itu bukan salahmu. Tugasmu bukan mengecilkan sinarmu agar mata mereka tidak silau. Tugasmu adalah bersinar seterang yang kamu bisa, agar mereka tahu bahwa kegelapan hanya punya dua pilihan, ikut bersinar atau menghilang. Biarkan kesuksesanmu bicara lebih lantang dari segala fitnah. Biarkan pencapaianmu menjadi gema yang tidak bisa mereka redam. Dan biarkan dirimu menjadi saksi bahwa kerja keras, keyakinan, dan kesabaran selalu menghasilkan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh iri hati. Karena pada akhirnya, mereka akan kelelahan membencimu, tapi kamu tidak akan pernah kehabisan alasan untuk terus maju. Kamu akan terus tumbuh, terus melangkah, dan terus membuktikan satu hal penting. Kamu bukan ancaman karena kamu ingin menghancurkan. Kamu adalah ancaman karena kamu membangun sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Dan dalam diam mereka tahu, mereka ingin menjadi seperti kamu. Bagian 4. Tunjukkan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Ada kehadiran yang hanya sekadar terlihat, dan ada pula kehadiran yang dirasakan, bahkan sebelum sosokmu muncul. Kamu yang selama ini direndahkan, dicibir, dan dipinggirkan, kini saatnya berdiri tegak, menghadirkan dirimu sebagai kekuatan yang tidak bisa lagi diabaikan. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu memaksa agar diperhatikan. Karena kekuatan sejati tidak datang dari suara yang keras, melainkan dari aura yang tenang, langkah yang pasti, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Para pembencimu mungkin mencoba memalingkan muka. Mereka pura-pura tidak melihat keberhasilanmu. Mereka menggulir layar, berharap namamu lenyap dari pandangan. Tapi kamu sudah terlalu besar untuk diabaikan. Namamu muncul di mana-mana, di percakapan, di layar, di pikiran mereka sendiri.
Dan semakin mereka mencoba untuk tidak peduli, semakin jelas bahwa kamu telah menempati ruang dalam hidup mereka. Itulah kemenangan. Ketika kehadiranmu tidak bergantung pada keramaian, tapi menyelimuti segala tempat dengan ketenangan yang kokoh. Ketika keberhasilanmu tidak dipamerkan dengan teriakan, tapi disampaikan dengan karya yang tak terbantahkan. Menjadi tak terabaikan bukan soal menjadi paling keras, tapi menjadi paling konsisten. Setiap harimu adalah bukti bahwa kamu terus muncul. Bukan sekadar hadir, tapi memberikan dampak. Setiap langkahmu adalah jejak yang sulit dihapus. Dan setiap tindakanmu adalah gema yang menggema lebih lama dari cemoohan mereka. Kamu hadir dalam diam, tapi diam itu berbicara dengan jelas. Kamu bergerak dalam sunyi, tapi sunyi itu mengguncang dunia kecil mereka. Di dunia maya, kamu hadir dengan pesan yang tajam dan penuh makna. Di dunia nyata, kamu berjalan dengan kepala tegak, membawa dirimu seperti seseorang yang tahu nilainya. Dan memang begitulah seharusnya. Karena mereka yang tahu nilainya tak pernah sibuk membuktikan apapun. Mereka yang dulu menyepelekanmu akan mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu berada di mana-mana? Bagaimana bisa kamu bersinar tanpa perlu sorotan? Dan jawaban itu ada di dalam dirimu. Kamu tidak hadir untuk sekadar dilihat. Kamu hadir untuk mengubah ruang, mengubah atmosfer, menjadi bukti nyata bahwa kehadiran yang kuat tidak datang dari banyaknya suara, tapi dari besarnya dampak. Jadi teruslah hadir, di setiap ruang, di setiap karya, di setiap langkah yang kamu ambil. Karena ketika kehadiranmu sudah tak bisa diabaikan, mereka yang membencimu tidak lagi punya pilihan. Selain mengakui bahwa mereka telah salah menilaimu, dan kamu telah menjadi terlalu besar untuk dikerdilkan. Bagian 5. Ubah kebencian mereka menjadi karya hebat. Mereka melemparkan batu. Ambillah satu persatu. Susun, tumpuk, dan jadikan pondasi dari istana mimpimu. Karena tidak semua orang diberi kehormatan untuk dibenci. Hanya mereka yang bersinar terang yang membuat bayangan jadi gelisah. Kebencian adalah bahan mentah. Kasar, menyakitkan, kadang menusuk hati. Tapi di tangan orang yang tepat, kebencian adalah bahan bakar. Ia bisa menjadi puisi yang membekas di hati, menjadi lagu yang menginspirasi, menjadi bisnis yang berkembang pesat, atau menjadi jejak sejarah yang ditulis dengan tinta perjuangan. Setiap hinaan yang mereka lontarkan padamu adalah kuas yang bisa kamu gunakan untuk melukis karya yang agung. Setiap ejekan adalah nada yang bisa kamu ubah menjadi simfoni kemenangan. Setiap keraguan mereka adalah paragraf pembuka untuk kisah besar yang akan kamu tulis. Mereka berpikir kamu akan rapuh. Mereka yakin kamu akan runtuh. Tapi kamu justru menjadikan semua itu sebagai pijakan. Bukan untuk membalas, tapi untuk melampaui. Ingatlah, karya yang lahir dari luka memiliki kedalaman yang tak bisa diciptakan dari kenyamanan. Dan kamu adalah bukti nyata bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, bahwa kekecewaan bisa berubah menjadi pencapaian, dan bahwa kebencian bisa berubah menjadi mahakarya. Jangan habiskan waktumu untuk mengeluh. Jangan buang energimu untuk membalas. Gunakan itu semua untuk menciptakan. Bangun sesuatu yang mereka tak bisa tiru. Ciptakan sesuatu yang tak bisa mereka sangkal. Biarkan hasil kerjamu berbicara lebih lantang dari kemarahan mereka. Mereka mungkin tak pernah berhenti melempar kata-kata pedas, tapi kamu juga tak pernah berhenti menanam benih kehebatan. Dan satu hari nanti, ketika dunia mulai memetik hasilnya, mereka akan menyadari bahwa batu-batu yang mereka lemparkan dulu telah berubah menjadi taman yang indah. Ironi yang indah, bukan? Mereka datang untuk menjatuhkanmu, tapi justru menjadi alasan mengapa kamu berdiri lebih tinggi. Biarkan karya-karyamu menjadi saksi bahwa mereka tak pernah benar tentangmu. Dan ketika mereka melihat hasilnya, mereka tak akan bisa memalingkan wajah. Karena kamu, yang mereka coba bungkam, telah menjadikan kebencian mereka sebagai lagu kemenangan. Sebuah karya yang bukan hanya milikmu, tapi milik dunia. Bagian 6. Bungkam mereka dengan keheningan dan kemenangan. Ada kekuatan yang tidak ditemukan dalam teriakan.
Ada kekuasaan yang tidak berasal dari amarah. Dan ada kemenangan yang tidak perlu diumumkan dengan suara keras. Karena ia berbicara dalam bahasa yang paling tajam, keheningan. Di tengah gemuruh suara sumbang dari mereka yang membencimu, kamu tidak perlu berteriak balik. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang sudah menutup hatinya. Karena mereka bukan ingin memahami, mereka hanya ingin menggugat. Dan pada saat seperti itu, jawaban terbaik bukanlah kata-kata. Jawaban terbaik adalah diam dan terus melangkah. Keheninganmu bukan kelemahan, ia adalah strategi yang mulia. Keheninganmu bukan tanda bahwa kamu menyerah. Ia adalah pengingat bahwa kamu terlalu sibuk membangun istana. Sementara mereka masih sibuk melempar kerikil. Mereka akan terus memancing perhatianmu, mengintai reaksimu, menunggu kamu terpancing agar mereka bisa berkata, "Lihat, dia marah, dia terganggu." Tapi kamu memilih jalan yang berbeda. Jalan yang lebih tinggi. Jalan yang tak tergoyahkan oleh ombak kecil. Karena kamu tahu, tidak semua serangan harus ditanggapi. Tidak semua hinaan pantas diberi balasan. Dan tidak semua suara perlu dijawab dengan suara. Kadang, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan untuk menang adalah berhasil. Menjadi luar biasa dalam diam. Melejit tanpa peringatan. Dan saat mereka sibuk berbicara, kamu sudah jauh di depan. Diam itu menakutkan. Bukan untukmu, tapi untuk mereka. Karena ketika kamu tidak lagi menjawab, mereka mulai bertanya-tanya. Apakah dia tidak peduli? Apakah dia terlalu percaya diri? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu yang besar? Dan ya, kamu memang sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari omongan mereka. Sesuatu yang tidak butuh validasi dari siapapun. Karena kamu tidak mencari pengakuan. Kamu sedang membangun bukti. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah arahkan seluruh energimu ke tempat yang lebih berharga, kemenangan. Mereka akan lelah berbicara sendiri. Suara mereka akan memantul kembali tanpa jawaban. Dan sementara mereka terjebak dalam pusaran kata, kamu akan keluar dari arena itu sebagai pemenang sejati. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi para pembenci daripada menyaksikanmu berhasil. Tanpa satupun kata, tanpa satupun pembelaan, dan tanpa mereka sadari, merekalah yang membuktikan bahwa kamu sudah tidak berada di level mereka lagi. Jadi tetap tenang, tetap hening, tetap melangkah. Bungkam mereka bukan dengan emosi, tapi dengan evolusi. Dan saat semuanya telah reda, kamu akan berdiri di puncak, bukan karena kamu berteriak paling keras, tapi karena kamu memilih untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, menang. Bagian 7. Ubah pengikut mereka menjadi pendukungmu. Dalam dunia ini segala sesuatu bergerak. Hati bisa berubah, pikiran bisa tercerahkan, dan arah bisa berbalik. Bahkan mereka yang dulu memihak pembencimu, bisa suatu hari berbalik mendukungmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Para pembencimu mungkin punya pengikut. Mereka menebar gosip, membangun opini palsu, dan menyebarkan narasi penuh kebencian. Dan di awal, mungkin orang-orang itu percaya. Mereka ikut mencibir, ikut menyeringai, ikut melempar bayangan ke arahmu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka bantah selamanya. Kenyataan. Kamu hadir dengan konsistensi. Kamu muncul dengan ketulusan. Kamu berjalan dengan hasil nyata yang tak bisa dibungkam oleh fitnah. Dan ketika mereka yang awalnya hanya mendengar cerita tentangmu, mulai melihat langsung siapa kamu sebenarnya, mereka mulai bertanya, mengapa dia tetap tenang? Mengapa dia terus berkembang meski dihujat? Mengapa semua kebencian itu tidak pernah menyentuh wajahnya yang penuh percaya diri? Saat itulah perubahan dimulai. Mereka mulai mengamati. Dari diam menjadi penasaran. Dari penasaran menjadi kagum. Dari kagum menjadi hormat. Dan tanpa kamu sadari, satu demi satu, pengikut pembencimu berubah menjadi pendukungmu yang paling setia. Tapi ini bukan soal membalas dendam. Bukan soal membuktikan siapa yang benar dan siapa yang kalah. Ini tentang membuka mata orang-orang bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kebisingan,
tetapi dari keteguhan dalam berjalan. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk naik lebih tinggi. Kamu hanya perlu terus menjadi dirimu yang terbaik, yang jujur, yang tangguh, dan yang tak tergoyahkan oleh angin tuduhan. Karena pada akhirnya, siapapun yang hatinya jernih akan melihat perbedaan antara cahaya dan bayangan, antara kemurnian dan kepalsuan, antara mereka yang hanya bicara dan kamu yang terus berkarya. Satu hal yang tak bisa mereka sangkal adalah ketekunan. Dan kamu punya itu. Kamu hadir hari demi hari. Bekerja dalam diam, membangun dengan cinta, dan mengubah luka menjadi pelita yang menerangi langkah orang lain. Dan pada waktunya, mereka yang dulunya diam-diam mencemooh akan mulai diam-diam mendukung. Mereka yang dulu mengikuti kebencian akan memilih untuk berdiri di bawah naungan ketulusanmu. Inilah balasan paling indah. Bukan membalas dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan. Bukan melawan kebencian dengan kebencian, tapi menundukkannya dengan cahaya kasih dan kekuatan karya. Karena dalam dunia yang bising oleh tuduhan, orang akan selalu mencari suara yang jernih, dan suara itu ada dalam dirimu. Maka teruslah berbicara lewat tindakan. Teruslah hadir dengan jiwa yang utuh. Dan biarkan waktu yang membalikkan arah angin. Angin. Karena pada akhirnya, banyak dari mereka akan sadar bahwa mereka salah memilih panutan. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyambut mereka. Bukan dengan dendam, tapi dengan senyuman yang menunjukkan, aku tidak pernah melawan kalian. Aku hanya memilih untuk terus berjalan. Inilah saatnya, bukan untuk membalas, tapi untuk melesat. Bukan untuk membuktikan dirimu kepada mereka yang menutup mata, tapi untuk terus berjalan dengan mata tertuju ke arah cahaya tujuanmu. Karena pembenci akan selalu ada, tapi bukan mereka yang menentukan arah angin atau apa angin. Kamu yang mengendalikan layarmu sendiri. Ingat, kamu bukan hadir di dunia ini untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, untuk mewujudkan impian yang telah lama Tuhan tanamkan dalam hatimu, untuk bangkit dari luka dan menjadikannya kekuatan. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menilai dengan sempit. Kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu hidup untuk sebuah misi yang lebih besar. Untuk dirimu sendiri. Untuk mereka yang percaya padamu. Dan untuk dunia yang diam-diam menantikan cahaya darimu. Teruslah menjadi luar biasa, bahkan dalam keheningan. Teruslah berkembang, bahkan saat tak ada yang mengakui. Dan teruslah mencipta, bahkan saat mereka berusaha meremehkan. Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukanlah omongan mereka, tetapi jejakmu. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, beri sinyal pada semesta bahwa kamu siap untuk naik ke tingkat selanjutnya. Sukai video ini, langganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar. 77. Itu adalah tanda bahwa kamu bukan hanya sekadar menyimak. Kamu siap untuk bangkit. Kamu siap untuk membuat sejarahmu sendiri. Ingat, hidup ini bukan tentang membuktikan dirimu kepada mereka yang meragukanmu, tapi tentang menghormati dirimu sendiri dengan tidak lagi meragukan langkahmu. Mari kita terus melangkah, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejayaan. Karena saat semua debu kebencian mengendap, hanya akan ada satu sosok yang berdiri dengan penuh keteguhan, kamu. Dan dunia pun akan mengakui bahwa kamu memang ditakdirkan untuk menang.